Selamat pagi anak-anakku sekalian. Oke, sehat semua hari ini? Oke, jadi mulai hari ini sesuai dengan Ibu bagi, Ibu share, berarti hari ini kita mulai dengan pembelajaran fisika. Tapi tentunya tidak akan langsung untuk untuk langsung terjun materi, enggak. Cuma perkenalan dahulu. Karena kemarin kan yang baru perkenalan adalah kelas 11 MIPA 6. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang. Oke, Ibu dibantu di sini dengan membuka laptop ya, agar lebih cepat begitu ya. Lebih cepat. Oke. Oke, jadi ini gabungan pembelajar, Ibu belajar biar bisa, biar kayak kalian pada canggih-canggih semua. Oke. Oke, mari kita berkenalan dengan Ibu. Siapa Ibu begitu? Oke, di sini di PowerPoint Ibu nanti yang Ibu bagikan, karena siapa tahu masih ada yang belum bergabung dengan FB, nanti bisa melihat di PowerPoint yang akan Ibu bagi, Ibu share di beberapa tampilan. Oke, kita mulai di sini. Ini Ibu, wah, guru tergemuk ya. Nah, oke, kita mulai dengan individu Ibu, identitas Ibu. Oke. Jadi nama yang diberikan orang tua Ibu sejak kecil adalah Susanti Widyastuti. Ya, Susanti Widyastuti. Oke, itu alamat saya. Alamatnya. Jadi kembali lagi ke sini aja ya. Oke, alamat saya berada di RT 01 RW 03 Desa Pesantren Kecamatan Tambak. Siapa yang rumahnya Tambak? Ada? Pesantren begitu? Atau satu RW dengan Bu Santi di RW 3? Oke, ya ini. Syukur kalau ada yang satu RW begitu, kalau ingin belajar monggo ke tempat Bu Santi. Selama kalian sehat, kita menggunakan protokol kesehatan, jadi nanti bisa kita belajar bersama-sama ya. Oke, kemudian tadi alamat sudah ya. Tempat lahir Ibu ya. Ibu itu lahir di Desa Karangjati, tepatnya RT 02 RW 7. Nah, Desa Karangjati Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ada yang berasal dari Karangjati? Siapa ini yang berasal dari Karangjati? Berkomentar? Ayo. Oke ya. Ini kemudian status Ibu sudah menikah, ya, sudah menikah kebetulan dengan orang Tambak. Dia juga seorang Pak Guru Diman, namanya Pak Masruri. Jadi saya mengikuti suami, sekarang tinggalnya di pesantren. Iya. Apalagi ya agama tentunya, karena sudah melihat berarti agamanya Islam. Kemudian cita-citanya dulu itu Ibu ketika zaman di SD, di SMP, di SMA itu cita-citanya pengen jadi dokter. Iya, pengen jadi dokter. Sudah berusaha tes begitu ketika PMDK begitu. Ketika PMDK sudah tes, nah, ternyata keluarga menghendaki Ibu berada di lingkup pendidikan. Oleh karena itu sekarang Ibu menjadi seorang guru. Karena sekarang jadi guru bukan berarti cita-cita Ibu terlupakan, enggak. Karena saya tidak bisa meraih menjadi seorang dokter, maka saya pun mengamalkan dari segi kedokteran nanti digabung atau fisika yang masuk ke dalam kedokteran. Sehingga lebih paham, sehingga kita menghargai diri kita. Jangan lupa anak-anak bahwa fisika itu adalah fisik kelihatan. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kenapa ketika kalian bangun tidur jam 4, setengah 5 habis sholat begitu dalam kondisi sehat, tidak ada seorang ibu pun yang senang kamu tidur lagi atau nonton TV. Mesti disuruh untuk kegiatannya enggak?
Itu berarti fisika, bisa diterapkan itu fisikanya. Mandi air, kalian belajar ada energi listrik. Kalian makan berarti punya energi kalor. Kalian berarti energi mekanik. Kalau hari ini kamu berangkat setengah 7, besok kamu berangkat lebih awal lagi jam 6. Berarti kalian sudah mengamalkan apa yang ada di kelas 10. Kelas 10. Ketika kalian naik bis atau turun dari bis, ketika naik bis rem, tubuh kamu akan terdorong. Ini sudah kelembaman, sudah menerapkan kelembaman. Turun dari bis, mengapa nggak boleh turun pakai kaki kanan? Padahal kaki kiri kalian sedang sakit, kalian tetap turun pakai kaki kiri. Kenapa? Sudah pernah mencoba? Coba. Tapi syaratnya untuk keselamatan, kalian turun kaki kirinya saat bisnya sudah berhenti. Kalian coba turun pakai kaki kanan kok kaki kiri. Ya. Kemudian komentar dengan ibu, apa yang terjadi begitu. Ayo, itu fisika. Sampai di sekolah kalian bergaul dengan teman, mengeluarkan bunyi, sudah energi bunyi. Yang lambat laun akan menjadi lapar. Kenapa jadi lapar? Nah, ini ada penggunaan energi kalor. Ada penggunaan energi kalor. Pulang ke sekolah, entah itu ekstra, entah tidak ekstra, baunya kayak apapun, tidak ada seorang ibu minta kalian langsung mandi. Mesti suruh keringatnya hilang dulu, menguap dahulu, baru mandi. Kalaupun mandi, ibu akan meminta menggunakan air hangat. Ya enggak? Enggak pakai air hangat. Oke ya. Sehingga ini fisika. Kalau udah tidur mimpi itu bukan fisika lagi. Ya. Maka ibu coba terapkan tadi. Cita-cita ibu tentang kesehatan ibu terapkan dalam fisika. Meskipun kalau kalian lihat Bu Santi itu orang yang paling gemuk di SMA Sumbio. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting sehat. Kita ungkap satu-satu nanti dengan fisikanya. Oke ya? Oke, ini. Kemudian sekarang tentang riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikannya. Ibu itu lahir tahun 1975. Mungkin sama dengan ibu-ibu kalian ya? Sama ya? Oke, ibu lahir tahun 1975. Ya. Kemudian pada tahun 1987 ibu lulus SD. Dulu namanya SD Negeri Karangjati 2. Nah, ini 2. Lalu dari SD Negeri Karangjati 2, ibu melanjutkan ke SMP Negeri Kemranjen dan lulus tahun 1990. Setelah dari SMP Negeri Kemranjen, ibu melanjutkan, ini sekolah kalian juga merupakan sekolah ibu dulu, SMA Negeri Sumbio. Iya, SMA Negeri Sumbio. Nah, ibu belajar di sini dari tahun 1990 sampai 1993. Nah, jadi ibu guru kalian juga ibu juga beberapa. Ada Bu Dwi Nugroho, ibu guru, Bu Santi juga, Bu Martini, ya Bu Martini, kemudian Pak Sigit, Pak Gunawan, ya. Tapi beberapa sudah purna tugas atau pindah, ya. Nah, dulu ketika ibu di SMA Negeri Sumbio, ibu masuk tahun 1990. Lulus 93 di kelas 11 masuk jurusan ilmu fisik. Ilmu fisik. Jadi, kenapa ibu masuk sana? Iya, karena dari mulai kecil, dari SD, dari SMP ibu suka matematik. Sama dengan kalian di jurusan MIPA dapat kelas 10 dapat 7 jam matematik ya enggak? Nanti kelas 11 dapat 8 jam. Di kelas-kelas fisik
dapat 8 jam matematik. Tapi ibu, iya, karena ibu senang matematik. Nah, dulu ada Pak Edi, ada almarhum Buning gurunya. Nah, karena senang sehingga masuk ke dalam ilmu fisik. Meskipun mata pelajaran ibu ampuh sekarang fisika itu dulunya ibu nggak suka, paling benci loh, kok sekarang jadi cinta ya? Karena orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino. Oleh karena itu ini yang saya minta. Meskipun di dalam pembelajaran daring selama masa pandemi kalian hanya punya satu kesempatan di hari Jumat, tapi kalau setiap hari kalian ketemu dengan fisika akan jatuh cinta. Gak usah lama-lama tapi sebentar saja. Ya. Oke, kemudian lulus tahun 93, kemudian melanjutkan 1993 sampai 1998 di IKIP Malang. Dulu namanya IKIP Malang, kok sekarang Universitas Negeri Malang. Ambil jurusan pendidikan fisika. Itu pun sama dilema. Saya nggak suka fisika. Zaman SMA aku tuh nilainya paling 6 itu karena melas gurune. Kelas 38 karena gurune kinggo kenang-kenangan lulus begitu. Dilema. Karena ibu suka matematik, kepingnya pindah. Saya pindahlah dari fisika ke matematik, ke jurusan matematik. Ternyata dengan pertimbangan beberapa hal, terutama kata jurusan fisika, ayo bertahan di fisika. Karena tiap tahun ketemu selama 5 tahun, jadilah nggak suka sih, biasa ketemu begitu, nggak lagi enek kayak dulu. Waktu SMA aja enek ketemu fisika itu enek. Senangnya ketemunya matematik, ya matematik begitu ini. Kemudian tahun 1998 ibu lulus dari Malang, kemudian mengajar di SMA Negeri Sokaraja. Jadi di SMA Negeri Sokaraja namanya SMA yang pertama kali ibu ngajar di sana, ngajarnya juga matematik. Ini ada pertanyaan dari Asa, kenapa ibu dulu benci dalam fisika? Iya, nggak ngerti fisika itu apa, pusing. Ketemu Pak Mundakir itu munak. Kalau remedi itu namanya gede sendiri. Susanti Widyastuti. Kenapa sih nggak bisa itu ya? Nggak ngerti nggak. Zamannya grafik GLBB itu kalian belajar itu ada kayak trapesium, ada kayak kurva begitu. Zaman dulu nggak mudeng, pusing, betul pusing. Itu yang menjadikan ibu tidak suka pelajarannya, bukan karena gurunya, karena kemampuan ibu sendiri. Tapi kalau sudah mulai ngitung, ketemu rumusnya ngitung asik, lupa begitu. Lagi ya, saya jadi guru pun pertama kali guru matematik. Jadi orang-orang ngertinya Bu Santi adalah jurusan matematik. Nah, di SMA Sokaraja 1998 dan 1999 itu merangkap dengan SMA Negeri Banyumas. Jadi guru honorer 2 tempat. Ya, Senin Selasa Rabu di Banyumas, nanti Jumat Sabtu di Sokaraja begitu ditukar. Nah, begitu terus. Sama, kasusnya sama. Di Banyumas pun ibu jadi guru matematik. Aduh, Jan. Sampai suatu saat di SMA Sokaraja ada mutasi guru yang pindah tugas, namanya Pak Junaidi, pindah ke SMA Patik Raja. Ibu jadi guru fisika di sana. Kemudian di Banyumas Pak Mariono jadi kepala sekolah, sehingga ibu menjadi guru fisika. Wah, kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an. Kalian sudah lahir belum ya? 2000-an. Ya ini. Nah berikutnya 2003 ibu diterima CPNS mengajar di daerah yang ibu nggak kenal, namanya saja baru dengar saat terima SK begitu, SMA Negeri Rawalo Kineng di. Ya, tapi karena sudah janji dengan sumpah janji jabatan, ya mau tidak mau harus ke sana. Jadi SMA Negeri Rawalo itu SMA yang termuda sampai detik ini. Karena dulu kalau nggak salah saya membuka SMA lagi
Yang dibuka adalah nanti SMK. Jadi sebelum SMK Purwojati, sebelum SMK Nusa Bungu, itu ada SMA Rawalo dulu. SMA termuda. Nah, di sana mulai 2003. Dengan Bu Tarsi nih dari BK kalian kenal ya. Itu sama-sama merintis di sana. Mulai 2003 karena tiap hari berangkat jam 5 pagi, pulang jam 5 sore, kesel, capek. Kemudian pernah ibu keguguran sehingga ibu meminta mutasi pindah tugas ke SMA Negeri Sumpiyuh. Jadi ke SMA Negeri Sumpiyuh tahun 2010. Iya. Di SMA Negeri Sumpiyuh nanti kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Siapa Bu Santi? Wah, mereka kan bilang Bu Santi guru paling gemuk, paling jengkeli, paling judes, paling jahat, paling cerewet. Ya, karena tadi cita-cita ibu tadi menjadi guru yang mengajar, tidak hanya mendidik lah. Ibu tuh pengen kalian punya harga diri, punya identitas, punya istilahnya rasa peduli sosial. Jadi ibu sering memasuki, sering cerewet. Ayo, karena itu yang nanti kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari. Wah, bocah pernah ya hampir 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 6 pernah ibu masuki ya. Ketika kalian pelajaran kosong, tipe muni seru banget. Sampingnya ada Bu Santi, mesti Bu Santi duduk-duduk dateng. Ayo, tenggang rasane ning ndi? Kamu pelajaran apa? Ya enggak? Masih ingat? Wah, guru enggak. Lah wangi pelajaran mumet-mumet kok kelas sebelah rame, bayangkan. Makanya dibilang ibu guru paling cerewet, paling judes, paling pelit, paling jahat. Enggak apa-apa. Tapi ibu belum pernah makan kalian sampai misalkan kuping kalian hilang atau jilbab kalian berwarna jadi merah, putih jadi merah begitu. Ya, belum. Nggih. Nih. Jadi sebatas wajarnya aja lah. Batas wajar bahwa ibu adalah seorang pendidik, seorang pengajar. Kepinginnya adalah mendidik, tidak hanya mengajar fisika atau rampung wis. Tapi kalian kok jadi dokter nggak dipakai banyak rumus fisika S sama dengan V kali T, S sama dengan VOT plus setengah T kuadrat, enggak dipakai. Tapi bagaimana kecepatan kalian menjadi seorang dokter ketika mengoperasi pasien sehingga pasiennya selamat. Jadi insinyur begitu. Bagaimana kemiringannya ini, bangunan, ketebalan. Nah, nanti kita bahas sambil lalu kita bahas sedikit. Ya, ini. Nah, jadi mulai tahun 2010 ibu mengajar di sini dan termasuk guru yang langsung dikenal sebagai guru paling killer ora apa-apa. Sing penting aku tahu mangan bocah. Ya, enggak pernah namanya nyetak kalian yang kebangetan paling jewer kalau sudah sangat 1-2 gitu. 1-2 itu Jan paling iya ini. Ini bentukannya, ini siapa ibu ya. Kemudian tadi motivasi. Ini datanya Bu, bagaimana cara dari cinta tadi menjadi benci. Sering ketemu Cah pada bekaro pacarmu. Kowe pacaran sih minggu bisa ketemu pangling yo. Tiap hari ketemu tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti wedange enteng, panganane enteng wis bosen. Kalau kita kesini ketemu 5 menit, kali cuma diantar jemput nanti sampai potongan rambutnya apal. Caranya nafas hafal. Demikian juga dengan fisika. Kalau kalian sering mengerjakan fisika sehari 10 menit aja, nggak usah lama-lama. 5 menit, 10 menit, kalian akan cinta fisika. Tapi kalau nggak pernah ketemu, pacare jarak jauh LDR begitu, selingkuh, nggak tahu kamu ya. Ketemu tiap hari ketemu kan, tapi kalau lama ketemu muket, jelek. Nanti kapan belajar matematikanya? Iya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menghafal rumus fisika? Caranya ya mengerjakan tugas. Nanti Cah di bab 1, ibu takut-takuti dulu ya. Itu ada 200 lebih rumus yang harus kalian hafalkan. Kalau tatap muka begini zaman dulu tak suruh ke depan, yuk kamu hafalkan 5. Itu 5 lagi, harus beda rumusnya. Kalau sama nggak boleh. Jadi untuk menghafalkan rumus itu adalah ya dikerjakan.
Kemudian biar bukunya awet begitu, ibu seringkali membuat ringkesan rumus. Itu zaman SMA dulu, ibu tempelkan di dinding kamar. Jadi dinding kamar ibu itu pengusir tikusnya itu bukan tempelan gambar, enggak, tempelan rumus fisika, matematik, kimia, kemudian biologi yang ibu nggak ngerti. Jadi ketika saya belajar, saya nggak perlu nyari buku fisika, nyari ada buku soal nggak perlu bolak-balik habis, ya nggak? Kalian habis toh? Kalau suruh ulangan open book itu rata-rata habis waktunya. Tapi kalau kalian punya lembar di depan, wah ini pakai itu, ini pakai itu, begitu ini. Nah, jadi benar, ini kata teman kalian kayak saya tadi, sesuatu yang kita benci kalau ditekuni masih berbuah, membuahkan hasil jelas. Tapi jangan ibaratnya setiap hari terus lama waktunya enggak. Kok pacaran nek bendina ngono ibumu jengkel. Tapi minik jujukna karo ngaterne ibumu seneng. Kowe dadi orang ngetokna duit transport. Iya enggak? Ini kayak gitu aja. Ya, ini. Jadi motivasi ibu, satu yang terpenting adalah ibu berusaha meskipun dulu nilainya jelek, tidak mengulangi kesalahan yang sama, termasuk nilai yang sama. Oke, kalau ulangan hari ini, dulu zamannya ibu itu GLBB itu dapat paling jelek itu dapat 26 kalau nggak salah. Jadi remedinya gede dewek. Kalau saya tanya Pak Mendakir, kenapa saya remedi paling atas sendiri? Kok soalnya gede dewek, lemu dewek sekelas. Nah, saya jadi guyon ini. Ini kalau ketemu Pak Mendakir sekarang masih guyon juga kok, masih ingat zaman-zaman dulu diajar sama Pak Mendakir sampai ingat ini. Jadi tidak mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama 2 kali, berusaha. Kalau kemarin ibu di GLBB dapat 26, nanti di hukum Newton, di gerak melingkar ibu akan naik. Karena ibu bukan orang yang cerdas, ya, ibu naiknya pelan-pelan. Kok dulu kan nggak ada remedi ya. Jadi yang dilihat peningkatannya. Jadi meskipun sama-sama di bawah 75, tapi nilai 60 lebih baik daripada nilai 45. 45 lebih baik dari 26. Jadi ningkat. 26 besok jadi 30, 30 jadi 40, 40 jadi 55, 55 jadi 70, 70 jadi 80 begitu. Ini bentuknya. Jadi berusaha itu. Terus kemudian belajar ini. Ya. Kemudian tak lupa juga restu orang tua. Ini yang terpenting. Restu orang tua itu penting banget kalau menurut ibu. Berangkat sekolah cium tangan, Bu, aku ke sekolah. Pulang begitu. Sehingga apa yang didapatkan menjadi berkah. Itu perkenalan dari ibu, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan perkenalan materi. Tapi ibu tetap masih standby di Facebook karena mungkin ada yang ditanyakan sambil ibu baca komentar kalian ya. Oke? Iya.